Kalau kamu tinggal di Jawa Barat, mungkin kamu pernah mendengar nama kerajaan Tarumanegara, Sunda, Galuh, atau Pajajaran. Tapi, bagaimana sebenarnya hubungan antar kerajaan tersebut? Apakah mereka berdiri sendiri atau saling terhubung dalam satu garis sejarah? Di video ini kita akan belajar bersama tentang rantai kerajaan Hindu-Buddha di tanah Sunda. Dari awal kemunculannya, masa kejayaannya, hingga bagaimana warisannya masih terasa sampai hari ini. Yuk ikuti kisahnya bersama Salshe Digital, belajar asik dengan Clay Animation. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sebelum nama-nama kerajaan itu muncul, tanah Sunda sudah lebih dulu menjadi rumah bagi banyak kelompok masyarakat yang hidup di lembah sungai, di pesisir pantai utara, dan di dataran tinggi Priangan. Letaknya yang strategis berada di jalur perdagangan antara Nusantara dan dunia luar membuat wilayah ini cepat berkembang. Pedagang dari India membawa agama Hindu dan Buddha bersama dengan perkembangan teknologi maritim dan pertanian. Lambat laun, komunitas-komunitas kecil ini berubah menjadi pusat-pusat kekuasaan. Mereka mulai mengenal pemerintahan yang teratur, sistem keagamaan yang tersusun, bahkan seni dan aksara untuk mencatat sejarah mereka. Di daerah yang sekarang kita kenal sebagai Bogor, Bekasi, Karawang, hingga sepanjang aliran Sungai Citarum di Jawa Barat bagian utara, peradaban mulai tumbuh kokoh. Dan pada satu titik dalam sejarah, muncullah kerajaan besar yang menjadi awal rantai kekuasaan di tanah Sunda. Pada abad keempat Masehi, berdiri sebuah kerajaan bernama Tarumanegara di sekitar Bekasi sampai Bogor hari ini. Tarumanegara dikenal sebagai kerajaan yang kuat secara politik dan memiliki hubungan yang baik dengan pedagang luar negeri, termasuk dari India. Salah satu rajanya yang terkenal adalah Purnawarman. Beliau membangun banyak sarana publik, termasuk pengairan untuk pertanian. Sungai-sungai yang dibendung saat itu menjadi sumber kesejahteraan masyarakat. Agama Hindu berkembang pesat di sini, diiringi pemujaan terhadap Wisnu sebagai dewa pelindung. Hubungan dengan dunia luar juga menguat, membuat Tarumanegara menjadi pusat ekonomi di wilayah barat Pulau Jawa. Tapi, seperti kebanyakan kerajaan besar, Tarumanegara tidak bertahan selamanya. Perlahan, pengaruhnya melemah, hingga akhirnya memudar dan digantikan oleh kekuatan baru yang muncul di pedalaman Jawa Barat. Setelah Tarumanegara melemah, kekuasaan beralih ke dua kerajaan yang saling berhubungan, Sunda di barat dan Galuh di timur. Kerajaan Sunda memiliki pusat kekuasaan di wilayah barat, diperkirakan di sekitar Bogor hari ini. Sementara kerajaan Galuh berkembang di wilayah timur Jawa Barat, tepatnya di sekitar Ciamis dan Sungai Citanduy. Hubungan keduanya awalnya masih satu keluarga politik, turunan dari raja-raja Tarumanegara. Namun, di lapangan kekuasaan kadang terjadi perbedaan kepentingan. Meskipun begitu, Sunda dan Galuh tetap saling melengkapi. Perdagangan di pantai utara berkembang pesat, sementara pedalaman Priangan menjadi kekuatan dalam sektor pertanian dan militer. Di masa inilah identitas Sunda mulai terbentuk kuat. Bahasa, aturan kerajaan,
hingga tradisi masyarakatnya mulai memiliki ciri khas yang berbeda dari kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Waktu terus berjalan. Sunda dan Galuh tumbuh sebagai dua kekuatan besar yang berdampingan di Jawa Barat. Sampai akhirnya di abad ke-14, keduanya kembali bersatu dalam satu pemerintahan yang dinamakan Pajajaran. Pusat kekuasaannya berada di Pakuan Pajajaran, yang diperkirakan berada di wilayah Bogor saat ini. Kota itu menjadi pusat politik, ekonomi, dan kebudayaan yang berkembang dengan pesat. Di bawah pemerintahan Raja-Raja Pajajaran, masyarakat hidup dengan sistem yang lebih tertata. Perdagangan berkembang, hubungan dengan kerajaan lain terjalin dengan kuat, dan kebudayaan Sunda semakin dikenal. Inilah masa ketika identitas Sunda berada di puncak kejayaannya. Ajaran Hindu-Buddha terus berkembang, tetapi nilai-nilai lokal seperti penghormatan kepada leluhur, keselarasan dengan alam, tetap menjadi prinsip penting kehidupan masyarakat. Sumber sejarah dari luar Nusantara menceritakan bagaimana kerajaan ini dihormati. Pedagang dari Tiongkok mencatat bahwa wilayah Sunda adalah salah satu pelabuhan terbaik di selatan Samudra Hindia. Sementara sumber-sumber Eropa awal menyebut Sunda sebagai tempat perdagangan lada yang sangat terkenal. Pelabuhan seperti Sunda Kelapa yang hari ini berada di kawasan Jakarta Utara menjadi pintu gerbang utama Pajajaran. Para pedagang datang silih berganti untuk membawa kekayaan dan pengaruh dari berbagai negeri. Itu sebabnya Pajajaran bukan hanya besar di dalam negeri, tapi juga punya nama besar di dunia maritim internasional. Masuk ke abad ke-16, gelombang baru mulai berdiri di sepanjang pesisir barat dan utara Jawa. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Cirebon dan Banten mulai tumbuh dengan cepat. Perdagangan yang dulu dikendalikan Pajajaran perlahan beralih ke tangan kekuatan baru ini. Sunda Kelapa, pelabuhan yang menjadi sumber kekuatan Pajajaran, berubah menjadi wilayah perebutan. Dan pada tahun 1527, Sunda Kelapa akhirnya jatuh ke tangan pasukan dari Banten. Sejak saat itu, pengaruh Pajajaran semakin melemah. Ibu kotanya di Pakuan diperkirakan masih bertahan beberapa waktu kemudian. Tapi kekuasaannya sudah tidak sekuat dulu. Perubahan zaman tak terhindarkan. Gelombang dakwah Islam menyebar lebih cepat, mengubah struktur politik dan keagamaan di tanah Sunda. Dan pada akhirnya, Pajajaran runtuh sebagai kerajaan besar terakhir di garis sejarah Hindu-Buddha wilayah ini. Namun, runtuhnya kerajaan tidak berarti hilangnya identitas. Meskipun kerajaan-kerajaan ini telah tiada, warisannya masih hidup dan melekat di dalam masyarakat Sunda hari ini. Dalam bahasa yang kita gunakan, dalam seni, sastra, dan legenda yang masih diceritakan, dalam nilai-nilai yang dipegang teguh, kesantunan, keteduhan, dan kecintaan terhadap alam. Nama-nama tempat juga menjadi pengingat sejarah. Bogor, Ciamis, hingga Jakarta dulu adalah bagian penting dari rantai kekuasaan itu. Bahkan banyak artefak sejarah yang masih dapat ditemukan di berbagai daerah. Batu-batu bertulis, candi, hingga situs-situs kerajaan lama yang kini dijaga sebagai warisan budaya.
Jejak kebesaran peradaban Hindu-Buddha di tanah Sunda tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk, beradaptasi dengan zaman yang baru. Dan yang terpenting, sejarah ini mengingatkan kita bahwa masyarakat Sunda memiliki akar peradaban yang kuat dan kontribusi besar dalam perjalanan Nusantara. Kalau kita melihat ke belakang, rantai kerajaan Hindu-Buddha di tanah Sunda membentuk satu garis sejarah yang jelas. Tarumanegara, awal kebesaran. Sunda dan Galuh, perkembangan identitas Sunda. Pajajaran, puncak kejayaan. Lalu, sejarah terus bergerak hingga akhirnya kerajaan-kerajaan Islam mengambil peran dalam babak baru di tanah Sunda. Mempelajari sejarah ini bukan hanya untuk menghafal nama kerajaan, bukan untuk membahas konflik masa lalu, tapi untuk memahami bahwa jati diri manusia Sunda dibangun dari perjalanan panjang yang penuh dinamika. Kalau kamu suka belajar tentang sejarah Nusantara seperti ini, jangan lupa bantu video ini supaya lebih banyak orang tahu cerita ini juga. Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar, kerajaan mana yang paling menarik buat kamu pelajari lebih dalam. Dan tentu saja jangan lupa subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video-video menarik dan cerita-cerita sejarah lainnya yang pastinya akan semakin seru dan bikin penasaran. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah belajar bareng hari ini. Dadah!